Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anak ibu sekalian. Terima kasih tetap semangat di kelas desain grafis percetakan. Apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat selalu, tetap stay safe, berada di rumah. Kalaupun keluar, tetap patuhi protokol yang ada saat ini ya. Gitu. Oke, udah lama ini ibu nggak bikin materi. Ibu akan lanjutkan materi selanjutnya. Kemarin kita sudah masalah bahas warna, ada primer, ada sekunder, dan ada tersier. Sekarang kita ke unsur-unsur visual nirmana tentang keseimbangan. Kok ada lagi keseimbangan ya Bu? Kan di prinsip desain udah ada. Nah, gini, eh, unsur-unsur yang ada di prinsip desain itu ada juga yang di nirmana. Jadi sebenarnya nirmana ini melengkapi kesemuanya itu tadi. Kan kalau di prinsip desain itu ada keseimbangan, macam-macam ya, banyak ya. Nah, kenapa ini ada lagi? Ya karena memang nirmana nggak mungkin lepas dari situ. Jadi nirmana itu melengkapi semua aspek. Nah, cuma kita belajar lebih dalam lagi gitu ya. Jadi jangan bingung kok ada lagi ya, karena memang itu harus ada gitu. Jadi keseimbangan, proporsi dan sebagainya itu emang harus ada di setiap unsur, bukan hanya desain, di seni juga ada gitu ya. Jadi jangan terlalu dipermasalahkan, oke? Sebelumnya dulu keseimbangan. Beberapa jenis keseimbangan pada suatu karya yaitu ada 4: keseimbangan simetris, keseimbangan memancar, keseimbangan sederajat, dan tersembunyi ya. Jadi um, ada beberapa keseimbangan yang nanti kita bilang ini nggak rata kiri kanan Bu, tapi tetap seimbang. Nah itu ya, nanti kita coba lihat dulu. Ini keseimbangan yang simetris. Nah, keseimbangan simetris ini udah pada umumnya, yaitu kiri kanannya itu biasanya bentukannya sama ya, kiri yang sebelah sini dan kanan sebelah sini. Jadi biasanya ya dia nggak ada perbedaan. Nah, jadi akhirnya kesan yang didapatkan adalah statis, kaku, eh, formal, resmi gitu, nggak ada gerakan yang gimana-gimana. Itu keseimbangan simetris. Biasanya ini memang digunakan kalau kalau kita bikin desain-desain acara formal. Nah, biasanya kita disarankan dan diminta untuk membuatnya seperti ini ya, simetris. Nah, ini yang keseimbangan memancar. Nah, yang memancar ini polanya bukan hanya di antara ruang sebelah kiri atau kanan, tapi dia ke semuanya, ke sekelilingnya itu tadi, ya, ke sekelilingnya itu tadi. Jadi berkesannya itu lebih dinamis, tapi tetap terarah dinamisnya. Nggak kayak tadi kan kayak ini udah tak gitu, sudah kiri kanannya aja sama kayak ibarat kata di flip. Kalau di Corel tuh cuma di flip udah gitu. Kalau memancar ini lebih ke ada unsur agak sedikit dinamis gitu karena dia berbaginya ke semua arah gitu ya. Nah, ini yang keseimbangan sederajat. Nah, keseimbangan komposisi antara ruang sebelah kiri dan ruang sebelah kanan tanpa memperhatikan bentuk yang ada di masing-masing ruang. Dibanding keseimbangan simetris, keseimbangan sederajat ini lebih terasa dinamis. Dia tetap sama, tetap terasa kakunya, tapi ada terasa dinamisnya. Kalau bisa kalian amatin, coba lihat di gambar sebelah. Nah, ini tadi kan kelihatannya ya kaku sih Bu, tapi agak sedikit beda. Nah, itu unsur yang didapat kalau keseimbangannya sederajat. Dia hanya terarah dalam artian ada arahnya gitu loh. Cuma dia tetap ada kakunya gitu karena dia harus sederajat itu tadi gitu ya. Jadi tetap ada kakunya tapi ya nggak begitu kaku gitu ya. Nah, yang ini adalah keseimbangan tersembunyi. Keseimbangan antara ruang sebelah kiri dan ruang sebelah kanan. Meskipun keduanya tidak memiliki besaran yang sama atau rautnya nggak sama, tapi dia menghasilkan komposisi yang sebenarnya secara tidak langsung itu dinamis, hidup, dan bergairah. Kalau kalian bisa lihat contoh yang di lingkaran ini, itu kan agak jauh ya perbandingannya dibandingkan kiri dan kanan. Tapi dilihat lebih seimbang gitu. Nah, kalau kita lihat dalam bentukan karya, ini kan sebenarnya nggak sama banget gitu ya, kiri kanannya itu cuma setelah dilampukin kan jadi indah gitu, unik gitu loh, beda sama yang lain. Jadi banyak sebenarnya yang kadang kita tuh ngelihat gambar bentuknya tuh nggak sama dalam satu desain, dalam satu tempat gitu. Cuma kok kelihatannya enak ya. Nah, itu tanpa kita sadari sebenarnya dia udah nerapin keseimbangan tersembunyi itu tadi ya. Nah, selanjutnya setelah keseimbangan ada irama. Irama itu berasal dari kata wirama, gerak yang berukuran, ukuran perbandingan mengalir. Irama atau ritme adalah suatu pengulangan
Itu tadi bilang irama berulang-ulang terus-menerus teratur dari satu unsur ke unsur berikutnya, satu unsur atau unsur berikutnya gitu ya. Jadi terirama. Dia pengulangannya itu terus-menerus gitu. Fungsi garis semu atau imajinasi pada irama adalah membimbing pandangan mata. Contohnya kita kayak lihat urutan, misalnya kalau pernah lihat buku posyandu adik-adik kalian, nah itu biasanya kan ada urutan tingginya tuh. Nah itu kan kayak terarah, kita ngelihatnya, oh berarti kalau bayi ukurannya segini itu wajar, oh balita tingginya segini, jadi ada urutannya terarah gitu. Terus itu juga menerapkan prinsip kesatuan, dan dia tetap menerapkan ruang kosong apa nanti kita bahas di belakang ya. Nah, ini interval tangga rupa sebagai alat menata seni dan desain. Interval tangga adalah jarak antara tingkatan pengulangan atau gradasi. Interval tangga pada seni rupa terdiri dari interval tangga raut, ukuran, arah, warna, value, tekstur, kedudukan, gerak, dan jarak. Nah, kalau kalian lihat gambar ini, kalian lihatnya sebagai apa? Dia interval tangga yang berdasarkan apa nih kira-kira? Coba dibayangkan dulu, masuk yang mana dia? Raut, ukuran, arah, warna, atau value. Nah, sebenarnya kalau diamati banget, ini ada dua sih pengulangannya. Arah itu juga ada, raut juga ada. Nah, kalian benar nggak tadi nebaknya? Ibu udah kasih jeda loh ya. Jadi gue harap benar ya. Karena kalau dari tekstur, oke, teksturnya nggak berubah sama. Yang berubah adalah arah sama rautnya. Rautnya kenapa bisa berubah? Lekukan area sebelahnya sama sebelah sini agak beda gitu. Jadi arah dan rautnya yang membuat dia beda ya. Gitu. Interval tangga bentuk raut. Nah, ini ada interval tangga raut bergaris. Ini udah dibahaskan di pertemuan sebelumnya. Terus ada interval tangga bidang, terus ini interval tangga gempal. Itu sebenarnya pasti lihat, ya intinya urutan kan. Iya, intinya itu benar. Cuma ini nama istilah dalam ilmu nirmananya ya. Ini interval tangga value pada warna. Value itu sebenarnya kayak isi warnanya gitu loh. Transparannya bahasanya gitu. Ini mungkin kalian pernah lihat ini kalau di Corel kan nggak tersusun rapi ya, tapi kalau di Photoshop mungkin bisa ya kelihatan gradasi gini. Tapi kayaknya di Word, Microsoft Word tuh, kalau kalian lihat tuh biasanya kalau milih warna tuh kan dia tergradasi. Nah itu value itu dalamnya gitu loh. Jadi ada hitam, semua basic hitam, terus nanti dia ke agak-agak kecoklatan, agak-agak kecoklatan, agak ungu dan sebagainya. Nah, ini ya contohnya. Menata irama berdasarkan tangga rupa. Ada tiga kemungkinan hubungan pengulangan unsur-unsur seni rupa yang dapat membentuk jenis-jenis irama tertentu, yaitu repetisi. Repetisi yang pengulangan seperti apa? Coba diingat-ingat sedikit. Transisi dan oposisi. Yang selanjutnya, ini ada susunan repetisi bentuk raut garis. Ini dari garis ya, yang di atas itu dari garis. Yang kedua itu dari raut bidang. Ada bidang segitiga, bulatan, persegi panjang, dan persegi sama sisi ya. Terus di bawahnya itu baru ada raut gempal. Sebenarnya kalau kalian amati dari sini aja, ini udah jadi berapa inspirasi desain coba. Buat apa sih Bu? Ya buat background, bisa buat aksen. Aksen tuh maksudnya kayak kalau kalian lihat sebuah poster tuh ada biasanya yang di bawah yang nggak ada maknanya, misalnya nggak ada tujuannya tapi tiba-tiba ada bentuk-bentuk. Nah itu kayak aksen. Nah tapi kalau background kan ya dipakai buat background, terus nanti transparannya diturunkan supaya tulisannya nampak. Nah ini sebenarnya susunan-susunan aja, tapi kalau coba kalian coba diaplikasikan ke desain kalian tuh biasanya bagus juga ya gitu. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya. Arah gerak pengulangan yang membentuk garis semu. Nah, ini masalah garis ya. Yang ini yang pertama bentuk raut yang hanya satu, artinya tidak berulang, artinya dia nggak punya irama. Nah, yang ke bawahnya lagi itu bentuk raut berulang, walaupun jumlahnya sedikit, tapi dia sudah punya irama, walaupun tampak kaku karena ya garisnya sama gitu ya. Nah, yang ketiga ini bentuk raut berulang memiliki bentuk garis semua yang berimajiner, garis semu yang berulang membentuk irama tertentu. Jadi ya supaya ada ciri khasnya. Ya sebenarnya dia digulang aja, cuma dia kayak kamu coba aja tutup layar ini, kamu bayangin yang satu, terus kamu tutup lagi yang baris kedua, kamu lihat yang garis kedua, ya udah kelihatannya tampak kaku. Nah, coba kalian lihat yang baris ketiga, walaupun hanya beda arah dan sebagainya, tapi kan karena ada pengulangan jadi kesannya lebih lebih berhidup, lebih berdinamis yang di bawah ya, gitu.
Nah, ini selanjutnya irama laras harmonis transisi. Nah, ini yang kita bahas tadi repetisi di sebelah kiri, terus ini ada transisi. Nah, transisinya dari ukuran dan warna. Yang pertama kan hanya repetisi total, monoton. Dia hanya benar-benar pengulangan aja. Nah, yang kedua ada transisi ukuran dan warna. Warnanya dari hijau sampai agak hijau kuning-kuningan. Yang ketiga ada transisi arah dan warna. Yang pertama kan hanya ukuran dan warna. Yang ketiga ada transisi arah dan transisi warna. Berubah jadi seperti ini. Kita lihat yang di bawahnya. Itu dari transisi jarak. Kalian jaraknya tuh ada warna, warnanya beda, dan gerakannya bukan hanya ke samping tapi ada agak ke atas dan agak ke bawah ya gitu. Terus yang kelima ini ada transisi banyak ukuran, jarak, gerak, arah, dan warna. Nah, banyak banget kan. Nah, yang terakhir susunan bertumpuk dengan transisi. Nah, ini kalian lihat, ini banyak banget yang berubah. Ukuran, warna, kedudukan, arah, dan gerak. Nah, dari satu kotak aja, dari beda warna dan arah aja bisa buat sebanyak ini. Ini belum kalau kalian otak-atik semua. Jadi jangan pernah ada bilang kayak, Bu, saya nggak ada inspirasi nih. Oh, kok nggak ada inspirasi? Ada, cuman gimana kita nggali diri kita aja gitu ya. Ini irama laras kontras. Kontras segi empat lingkaran warna hijau ke warna merah. Sebenarnya kayak agak nggak nyambung ya, kok ini loh Bu, itu loh persegi kok bisa jadi bulat. Kalau diamati coba lihat, itu persegi agak gembung, digembung, gembung, gembung lama bulat. Kan bisa kan? Jadi tidak mungkin yang nggak bisa nih Bu gitu. Pasti ada kemungkinan itu. Yang di bawahnya tuh ekstrim. Ekstrimnya itu dari yang besar tiba-tiba nyambung gitu kan, terus dia kepisah kepisah kepisah. Itu kan ada yang nyambung tuh, kalau yang di ini pertama kan agak nyambung tuh, nah itu akhirnya jadi pisah sampai dia sendiri gitu. Jangan galau ya yang sendiri, bercanda ibu. Nah, terus yang ketiga ini kontrak ekstrim, arahnya juga bukan hanya masalah arah yang lurus tapi arahnya juga dari berdiri sampai dia jatuh ya gitu. Ini susunan raut garis dengan irama oposisi. Irama oposisi, masih ingat irama oposisi? Bukan repetisi ya, bukan transisi. Beda ini tuh. Nah, ini oposisi. Kontras raut dipecahkan dengan pengulangan. Nah, ini ada beberapa garis kalau kalian lihat. Sebenarnya kalau kalian amatin gini aja, banyak banget kan ya sebenarnya inspirasi yang sebenarnya kalian bisa dapetin gitu. Nggak usah terlalu pusing kayak gitu loh. Misalnya dari bentuk yang cuma bulat garis garis ini, dari garis aja ini udah ada berapa aksen yang bisa didapat gitu, tinggal kalian meletakkannya aja gimana. Jadi sebenarnya desain itu sangat 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 luas, sangat banyak ya gitu. Nah, selanjutnya kita ke proporsi dan skala. Nah, proporsi dan skala itu perbandingan matematis dalam sebuah bidang. Adanya proporsi atau perbandingan itu tujuannya ya supaya ada perbandingannya gitu ya. Yang ideal sebagai alat menciptakan karya seni yang menarik. Jadi desain itu kalau nggak proporsi ya segimana bagus warnanya, sebagaimanapun ukirannya sebagus apapun, tapi kalau nggak proporsi ya nggak jadi menarik ya. Misalnya ukuran garis kursi dan meja, ini contoh ya dari gambar yang di atas, ukuran objek dengan ukuran latar. Kayak kalau kamu bikin gambar meja segitu tapi kalau kursinya kamu bikin besar kan agak aneh, kecuali memang kamu dari awal konsepnya kursi itu adalah kursi yang eh, atasnya panjang gitu. Tapi kalau dari awal konsep kursi itu orang-orang tahu itu adalah kursi yang pendek, tiba-tiba ininya ikut gede, terus tiba-tiba gede, kan jadinya nggak proporsi tuh, nggak seimbang. Nah, itu kesesuaian itu harus ada ya. Proporsi ideal atau serasi, nah merupakan perbandingan dari suatu karya seni yang dibuat berdasarkan kaidah perbandingan yang dianggap ideal sehingga tercipta karya seni yang menarik. Terus yang itu adalah supaya enak dipandang mata. Acuan proporsinya ini ada proporsi bentuk raut, Fibonacci spiral, Din, bentuk raut dan ruang, proporsi bentuk raut dalam ruang, raut dan ruang sama raut dalam ruang beda ya. Proporsi warna. Kita ke proporsi bentuk raut dan proporsi ruang dulu. Ini berkaitannya dengan ukuran, artinya dia matematis. Jadi keterkaitan ukuran antar unsur-unsur di dalam karya seni. Misalnya perbandingan antara lebar dan tinggi objeknya. Nah, ini coba dilihat, ini kan matematis banget tuh. Jadi sebagai pengarah, terus kita lihat ini kan harusnya gini, ukurannya 2 cm, jadi di bawah harus 2 cm juga. Oh, ini harusnya 4 cm, berarti di sini
4 cm. Itu bagaimana ngarahkannya aja ya. Jadi ada ukuran matematisnya gitu. Yang ini Fibonacci spiral atau golden spiral. Bentuk spiral banyak terdapat di alam, misalnya keong, bunga gitu. Bentuk spiral terlihat sangat alami dan enak dipandang mata. Nah ini kalau kalian coba amatin dulu yang kerang deh, yang kerang sama ada di kerang itu kan dia satu aja tapi di sininya kan masih ada area tuh. Tapi dia tetap terlihat ya nggak apa-apa, seimbang-seimbang aja gitu karena itu tadi memang dia punya proporsi bidang kan, padahal bentuknya di sini penuh, di sini tiba-tiba ada panjang kan, tapi terlihat memang itu ada tekniknya dan memang itu nggak masalah, itu makanya punya teknik proporsi sendiri namanya golden spiral ya. Jadi eh, pertama itu kalau proporsi itu kalian jangan bohongi mata kalian. Kalau pas kalian lihat mata kalian ini enak, ya udah itu berarti enak dipandang. Tapi kalau kalian punya desain lama yang kurang bagus, kalian amatin nggak enak. Itu berarti udah nggak enak karena mata itu sebenarnya semua orang kalau dilatih rasa desainnya itu lama-lama pasti jadi bagus ya, lama-lama pasti jadi bagus. Ini proporsi din, artinya itu ada lebih panjang, lebih pendek. Ini kadang terlihat, padahal kan nggak seimbang ya. Itu tadi, kalau kita pakai proporsi yang seimbang atas bawah kiri kanan, itu pakai yang matematis tadi. Yang spiral tadi juga udah nggak matematis, karena dia ibarat kata di sini ada isinya, di sini besar tapi kopong. Paham gak sih kalau yang keong tadi itu kan di sini ada isinya, di sini yang kopong. Nah, din ini gitu tapi dia lebih ke ruangnya, ruang kecil, ruang segini dan ruang yang lebih lebar. Nah, itu proporsi din. Proporsi antara bentuk raut dan ruang. Nah, ini kalau bisa dilihat kotaknya segitu, ukuran objek sangat kecil dibanding keluasan ruang yang ada akan menghasilkan kesan ruang terlalu kosong. Nah, itu hati-hatinya. Proporsi antar ruang dan bentuk idealnya 75% ruang terisi dengan objek. Contohnya yang di tengah. Ukuran objek yang besar sehingga sedikit menyisakan ruang kosong akan menciptakan kesan objek mendominasi ruang, muatan terasa penuh dan sesak. Nah, dari tiga ini kan kalian bisa amati tuh. Yang paling pas itu adalah yang kedua gitu. Jadi, kalaupun mau pakai yang pertama nggak masalah, tapi resikonya terlalu berkesan kosong gitu. Kecuali memang di desain itu kalian pengen sampaikan kehampaan, misalnya pengen menampilkan kekosongan, nah itu mungkin bisa pakai ini ya. Nah, ini bentuk raut dan ruang. Nah, ini ukuran objek yang sangat besar, maka objek akan kehilangan bentuk utuhnya dan tidak mendominasi lagi. Terus yang di sebelah kanan, sebelah kanan ya, sebelah kanan ibu maksudnya, susunan dengan ukuran kecil, jadi kecil gitu. Akhirnya terasa jadi kayak ringan, longgar gitu, menarik tapi memang kayak kalau ada orang yang kadang bisa sama desain ini ada yang enggak ya gitu kayak ih terlalu banyak deh gitu, itu nggak masalah ya memang karena itu selera ya, kembali ke selera. Nah kalau yang di bawah itu susunan ukuran besar dan jumlah sedikit pada suatu ruang akan memberikan kesannya berat, berat karena kesannya dia satu ruang penuh tuh gede-gede gitu kan, kalau yang ini kan kecil-kecil tuh yang di atas tadi. Nah kalau yang ini kan lebih gede-gede dan sedikit jadi kesannya berat gitu, kesannya bahwa berarti ini bobotnya banyak gitu kan gitu. Kalau yang ring kecil-kecil kan kelihatannya ah ini kecil-kecil ringan gitu ya. Terus yang ini susunan objek jumlah ganjil pada suatu ruang akan terasa lebih menarik dibandingkan objek yang berjumlah genap. Ini nih balik lagi ke selera. Jadi ini nih sebenarnya tangkapan mata ibu sama tangkapan mata kalian dan tangkapan desain konsumen itu beda. Makanya kita kalau mendesain ala kita tuh pasti beda sama misalnya kita desain nih, kadang orangnya ada yang nanggepinnya beda, kok gini gitu. Makanya ibu bilang semua karya desain tuh ya tetap desain, cuma bagaimana orang kita nggak bisa maksakan. Nah kecuali memang kita desainer profesional ya, itu tadi mau nggak mau kita harus ikuti maunya konsumen gimana, maunya orang gimana, karena itu tadi pandangannya itu bisa beda-beda ya caranya mandang. Ada yang menilai lebih menarik yang genap, ada yang lebih menarik ganjil, jadi itu nggak bisa terlalu kita secara secara teoritisnya gitu, tapi kadang di lapangan bisa beda ya. Ini proporsi antara bentuk raut dalam ruang. Nah, proporsi sangat erat kaitannya dengan masalah ukuran, dalam hal ini ukuran dari bentuk maupun rautnya. Ini tadi repetisi, transisi, oposisi. Sudah mulai ingat lagi ya, repetisi bagaimana, transisi bagaimana, oposisi bagaimana. Bu, transisi sama oposisi nggak beda jauh ya? Iya, tapi kalian lihat deh ukurannya. Transisi kan ukurannya nggak begitu jauh tuh. Nah, sedangkan yang oposisi kan jauh banget tuh, besar sama kecil banget. Nah, itu
Bedanya tuh di situ. Biasanya juga oposisi itu karena terlalu jauh perbandingannya, jadi nyusunnya kadang juga agak sedikit. Nah, ini cuman kita belajar ke proporsinya dulu ya, bentuk raut dalam ruangnya. Ini proporsi warna. Komposisi warna sebanding dengan luasannya. Dapat menggunakan acuan percobaan Newton. Keluasan warna kuning adalah 3 bagian, keluasan warna merah adalah 5 bagian, keluasan warna biru adalah 8 bagian. Ini kalau kalian mau coba-coba, ya coba-coba aja, nggak masalah kan. Sambil iseng-iseng di rumah ya. Ini skalanya. Skala merupakan perubahan ukuran tanpa merubah perbandingan panjang, lebar, ataupun tinggi. Tujuan adanya skala pada suatu karya Dwimatra itu memberikan kesan luas, jauh, sedang, sempit, dekat. Nah, ini kan ada ukurannya tuh, pengecilan kaca. Ukuran normalnya itu 2 kali 2, dikecilin skalanya jadi kecil, digedein jadi 3 kali 3, digedein lagi jadi 5 kali 5. Ini pembesaran skala, jadi dia membesarkannya itu kayak kalau kalian kadang tuh ibu lihat itu banyak, bukan hanya kalian, banyak anak-anak yang narik itu, narik desainnya tuh sembarangan gitu, nggak sesuai skalanya gitu, nggak, kalau di Corel itu nggak nahan tombol kontrol supaya gedeinnya rapi gitu, gedeinnya tuh asal tarik-tarik aja. Nah, ini kita ke merancang penerapan unsur dan prinsip desain dalam Nirmana dan Dwimatra. Nah, unsur-unsur konseptual karya Dwimatra itu adalah elemen titik, garis, bidang, dan gempal. Kita kemarin agak memang muter-muter di situ kan ya. Nah, prinsip keindahan bentuk karya itu ada kesatuan, keseimbangan, irama, proporsi, dan dominasi. Masih ingat kan ya, kesatuan gimana, keseimbangan, irama, irama itu yang tersusun, proporsi seimbang, dominasi itu artinya yang mau ditampilkan paling utama ya. Bentuk yang dimaksudkan dalam suatu karya adalah bentuk titik, garis, bidang, serta gempal. Bidang sama gempal bisa nggak inget, tetap ingat kan ya. Nah, cara memperoleh keseimbangan. Kiri, kita lihat, kiri terlalu berat, ukuran atau jumlahnya banyak, maka beban di sebelah kiri tersebut sebagian dipindahkan di sebelah kanan. Kiri memiliki bentuk objek besar atau jumlahnya banyak, dan beban sebelah kanan bentuk objeknya lebih kecil, maka kedudukan objek di sebelah kiri ditarik ke tengah, mendekati poros, dan beban di bagian kanan yang bentuk objeknya kecil atau jumlahnya sedikit ditarik ke tepi, menjauhi poros. Jadi kalau yang bagian kita lihat yang bagian pertama yang deket sama kepala ibu ini kayaknya, nah itu tidak seimbang, kirinya terlalu berat gitu, terus yang kanan ini akhirnya dipindahkanlah, yang bola kecil ini dipindahkan ke sebelah kanan supaya lebih seimbang, karena ini kelihatannya kan bolanya semua penuhnya di sebelah kiri tuh. Nah, di sebelah kiri itu jadi dia ada 2 bola, satunya besar satu kecil, tapi sedangkan yang sebelah kanan cuma ada yang sedang. Nah, itu jadi akhirnya dipindahkan yang kecil supaya bidangnya seimbang. Terus yang poros ini, nah itu dibuat bolanya kecil dan besar. Akhirnya bolanya dibagi 2 biar seimbang kiri kanan. Nah, itu eh, maksudnya ini sebenarnya kayak ilmu matematika tapi ini bahasanya gitu ya. Jadi pindahkan aja bidangnya. Kalau kita belajar dari sini, yang di bagian biru dan putih ini artinya kalian nggak usah ngerubah bentuk tapi pindahkan aja yang bisa dipindah gitu. Belajar dari yang tim poros kiri dan kanan, kalian berarti artinya bulatannya kalian samakan supaya kelihatan nampak sama kiri kanan. Jadi seimbang tapi dengan cara yang berbeda ya. Cara biru dan putih dan merah dan pink dan hitam ini tadi. Caranya sedikit berbeda tapi intinya tuh gimana caranya dapat keseimbangan. White space, kita sudah bahas tadi dan beberapa kali kayaknya Ibu pernah utarakan masalah white space. White space itu pendekatan kerapatan, susunan bentuk dengan jaring-jaring, bentuk bentuk jangan disebar-sebar. Maksudnya itu dalam artian white space itu 75% kosong lega. Jadi kita nggak boleh ngebuat desain itu terlalu penuh, terlalu renggang, tapi white space itu perlu gitu. Desain juga kalau terlalu penuh akan nampaknya tuh jadi kayak aduh ini kita disuruh baca apa sih gitu. Bisa kita punya ada satu cover majalah atau cover poster atau poster deh, terus dia di situ ngasih tulisan lomba gitu gede banget, terus di bawahnya hubungi apa, belum belum maksudnya bawahnya temanya penuh banget, padahal gimana caranya desain itu pas dilihat orang tuh tertarik malah pengen tahu, oh ini ada lomba nih gitu, oh ini ada kelas meeting misalnya, oh, kelas meetingnya apa nih, ini wah boleh nih kayaknya aku mau ini, aku cari info kemana ya,
Situ ada info, atau misalnya ada Instagram, misalnya silahkan ke Instagram ini biar infonya lebih jelas. Jadi akhirnya orang ke Instagram kalian tuh kan tercapai. Tujuannya adalah bagaimana caranya orang mendatangi kalian dengan cara misalnya kayak sosmed atau ke ada kontak personnya gitu karena jadi gimana caranya ngebuat orang itu noleh dulu gitu loh. Jadi kalau desain terlalu penuh pun itu jadinya nggak bagus gitu. Nah, makanya harus ada white space gitu. So, makin kosong contohnya nih, kayak 75% kosong atau lega. Ini yang kotak segitiga, bukan kotak, yang segitiga disusun terus ya. Bayangkan di situ ibu kasih tulisan sama yang bulat-bulat ini ibu kasih tulisan, kalian pasti lebih kebaca yang mana? Kebacanya kan yang 75% kosong ini kan, nah gitu. Tapi kalau kamu terlalu kosong juga orang nggak akan pengen noleh gitu kayak orang udahlah nggak penting itu apa sih gitu. Tapi kalau malah tiba-tiba ada aksen atau orang paling nggak noleh gitu, noleh oh ini gitu, oh ada apa kayak gitu ya, contohnya seperti itu. Jadi white space ini eh, digunakan sebijaksana kalian untuk siapa sih poster ini dibuat. Nah, pikirkan itu dulu kalau mau bikin desain, bukan hanya poster. Bikin desain tuh lihat saya ini buatnya buat siapa sih gitu. Nggak desain untuk anak-anak muda tuh biasanya kan desainnya nggak suka yang terlalu rame tuh. Beda sama orang tua. Orang tua itu kadang ngelihat desain itu kayak, oh ini makanan siapa ini dicari. Oh ini komponen. Oh ini. Oh ini siapa yang bikin gitu. Oh ini gimana gitu. Menariknya pandangan orang tua, anak muda, anak kecil itu beda. Kalau anak kecil, makanannya kalian kasih warna-warna, warna-warna pink gitu mungkin dia masih suka tuh yang coba, ah ini apa, ini Yupi ya, oh Yupi warna pink. Tapi kalau kayak kita kan kayak kadang bawa jajan warna pink aja ada malunya gitu. Nah itu, jadi terus desainnya terlalu penuh juga, ih ini kayak anak-anak banget deh gitu. Nah kalau anak-anak kan desainnya menarik tuh, ada gambar bonekanya di kemasannya, ada gambar ini gitu. Misalnya di posternya ada gambar ini, gambar rame, ada gambar boneka, Barbie itu kan, ih Ma itu ada Barbie, lihat dulu deh Ma. Padahal itu pengumuman untuk orang tuanya juga akhirnya yang baca, tapi gimana caranya menarik anak itu gitu loh. Jadi eh, lihat white space-nya itu dipikirkan juga, terus yang baca poster itu, yang baca desain itu kalian tujukannya untuk siapa gitu ya. White space ini akan sangat bagus kalau kalian pas menggunakannya, maksudnya pembacanya siapa. Kalau pas itu bakal bagus banget gitu, tapi kalau nggak pas akhirnya orang kayak nggak menarik, atau kalian agak maksa gitu di mata kalian tuh nggak, udah nggak enak, oh, udah ini berarti ada tanda-tanda tidak enak gitu ya. Nah ini tugasnya. Amati, amati, terus dengan perangkat lunak yang dikuasai, silahkan buat artworknya seperti di bawah ini. Persis, oke ini persis. Yang boleh kalian rubah hanya di bagian tengahnya. Tulisan nirmananya harus ada, tapi boleh tidak seperti ini. Terus di situ kan ada bentuk-bentuk agak-agak abstrak gitu ya di dalam yang di flip. Nah, itu boleh kalian ganti. Tapi dari bulatan segi 6, bulatan itu nggak boleh berubah, harus persis sama seperti ini. Nah terus kalian sebutin tuh untuk membuat karya kalian itu unsur dan prinsip apa aja yang digunakan ya. Jadi jadi nanti kalian bikin ini, habis itu kalian upload JPEG-nya, bisa taruh di um, JPEG-nya, nanti di bawah JPEG-nya itu kalian tuliskan unsur yang digunakan ini, prinsip yang digunakan ini ya, sebutkan, tidak usah disebutkan ke ibu tapi di ini. Jadi ini gambar kalian kan, nah di bawahnya itu sebelum kalian JPEG kalian tuliskan dulu unsurnya apa, prinsipnya apa, baru di JPEG. Jadi nanti pas ibu buka tugasnya kalian di bawahnya itu sudah ada jawaban ya. Oke. Dan kirimkan softnya juga. Kalau ibu ragu ini copy paste, misalnya ibu ragu nih, andai si A copy paste sama si B, nah ibu akan buka. Tapi sebenarnya sih kadang nggak, entah kenapa kadang kelihatan sebenarnya kalau dia tuh copy paste, nanti tiba-tiba ibu iseng buka ternyata copy paste gitu. Kalau ibu tahu dia nggak, kalau ibu feelingnya kayak ini nggak copy paste ya ibu nggak, karena siapapun yang bikin itu pasti beda sebenarnya, buatannya Kudus sama buatannya Iki, buatannya Sanding sama buatannya Imah itu pasti beda. Walaupun misalnya eh, Sanding, Iki, Kudus sama Imah itu adalah ranking satu gitu, ranking 1, 2, 3, 4 gitu, maksudnya jaraknya nggak jauh gitu, kepintarannya kurang lebih pasti ada bedanya, karena setiap tangan, setiap karya itu ada bedanya. Ada kita tuh pengen, aku pengen gini deh gitu, tapi kan ibu bilang nggak biasa mah, kan tengahnya beda, ada bedanya di bagian tengah gitu ya. Oke. Jadi sebutkan unsur dan prinsipnya di bawah gambarnya ini tadi. Bu nanti ketuker punya sama punya orang lain,
kan kalian classroomnya kan pernah mbak, jadi kan ibu paham. Oh ya, classroomnya jangan lupa ya, tolong ubah ke nama asli kalian, jangan pakai nama-nama lain. Kalau punya kakaknya ya pinjam dulu emailnya, diganti namanya, oke? Tugas yang kedua. Nah, tugas yang kedua adalah rancanglah cover buku Nirmana. Jadi kalian anggaplah bikin buku Nirmana. Nah, kalian sekarang bikin cover bukunya, ya cover bukunya. Menerapkan susunan layout keseimbangan asimetris. Cover disusun dari unsur bidang raut, titik, garis, gempal, dan boleh diisi dengan unsur teks yang bertulisan. Jadi harus ada tulisan Nirmananya. Entah gimana, pokoknya ada tulisan ini buku Nirmana. Jadi ibu tahu ini buku Nirmana gitu ya. Ini contoh penerapan layout keseimbangan asimetri. Kalian mau gimana? Bebas. Ya, silahkan berkreasi. Yang penting harus ada unsurnya. Ini disebutkan atau enggak? Enggak usah. Kalian bikin aja covernya. Ya, yang tadi kan disebutkan tuh unsur sama prinsipnya apa yang terjadi di gambar sebelah. Nah, yang ini kalian cukup bikin covernya aja. Tugas yang ketiga, dengan menggunakan dua motif berikut ini, motif A dan motif B, susun motif tersebut untuk susunan keramik. Tugas ini bisa menerapkan repetisi. Kalau mau yang lain, bolehlah ibu lihat kreasinya bagaimana ya. Jadi ada motif A sama motif B, terus bayangkan ini untuk keramik dinding kamar kalian. Mau gimana susunannya? Silahkan, nanti ibu lihat hasilnya, oke? Rangkumannya. Rangkumannya dari sini adalah kreativitas itu dapat mengintegrasikan stimuli luar dengan stimuli dalam dengan hingga sampai karya itu tercipta yang baru gitu. Pada unsur-unsur konseptual yang ada pada perancangan karya seni adalah elemen titik, garis, bidang, gempal. 4 ya, ada 4. Unsur-unsur visual dari karya primata terdiri atas raut, bentuk, ukuran, warna, dan tekstur. Prinsip keindahannya itu terdiri sebuah karya seni itu dari kesatuan, keseimbangan, irama, proporsi, dan dominasi. Pada saat mendesain suatu karya seni terlebih dahulu harus direncanakan akan menggunakan desain keseimbangan simetri atau asimetri. Bedanya apa? Masih ingat simetri dan asimetri? Nah, hal ini berkaitan dengan karakter karya yang akan dibuat. Simetri itu kan kesannya, nah bagaimana? Kaku atau enggak? Atau yang asimetri? Coba dibuka-buka video lagi atau dibuka catatannya. Jangan lupa, ibu juga tetap periksa catatannya ya. Jadi ada tugas, tugas ini tolong dikerjakan. Update-nya kita update di classroom detailnya. Oke, sepertinya sekian dulu ini kayaknya. Nah, pada saat mendesain satu karya, terlebih dahulu harus direncanakan. Mau desain yang keseimbangannya simetri atau asimetri. Masih ingat simetri sama asimetri yang mana? Yang rata kiri rata kanan sama atau enggak? Coba di rewind dulu sedikit videonya kalau lupa ya. Jangan lupa tetap dicatat, nanti ibu periksa di akhir semester, oke? Mungkin sekian dulu video hari ini, semoga jelas. Jika ada yang tidak jelas silahkan tanya di comment section atau di grup WhatsApp atau di beranda classroom ya. Kalau japri pribadi classroom takutnya nggak kebaca di ibu ya. Kalau ibu baca pasti ibu balas kok ya. Sekian hari ini, tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua.